Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Ya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia. Coba sekarang diaktifkan dulu, speakernya diaktifkan semua. Coba diaktifkan semua ketika Bu Guru nanti menanyakan, apa kabar SMP Antonius? Coba serempak ya. Walaupun mungkin ada delay 1 dan 2, tidak apa-apa. Ya, diaktifkan semua. Diaktifkan semua. Tidak apa-apa, ada macam-macam suara, nggak apa-apa. Itu memang realitas kita. Ayo diaktifkan speakernya, mic-nya dibuka. Open mic ya, siap? Ya. Apa kabar SMP Santo Antonius? Baik. Baik. Sehat. Sehat. Coba sekarang yang putri dulu, yang anak putri dulu coba. Apa kompak yang mana nih antara putri dengan putra? Setidak-tidaknya ada yang lebih semangat gitu ya. Siap yang putri. Apa kabar SMP Santo Antonius? Baik, Baik, sehat. sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Dan tetap bahagia. Oke, sekarang yang putra, kelompok putra coba. 1 ya. Apa kabar SMP Santo Antonius? Baik. Sehat. Oke. Dan tetap bahagia. Hati yang bahagia, hati yang gembira adalah obat kehidupan. Baik, kita akan memulai dengan doa, dan doa hari ini dipimpin oleh yang bernomor urut 20, dan yang nomor 20 itu adalah Presi. Ya, hari ini Rabu 28 Juli 2021. Wasitnya keluar masuk nih. Vivat Cor Jesu. Ya, jawabnya ada delay-nya ya. Ulangi lagi, Vivat Cor Jesu. Berkor Maria. Ya, begitu ya. Hidup hati Yesus melalui Bunda Maria. Ya, silakan Tracy. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Melalui karya Putra-Mu, Engkau senantiasa menghendaki hidup kami bahagia. Bantulah kami agar melalui proses pembelajaran hari ini, kami mampu menanggapi karya keselamatan-Mu dengan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala puji dan hormat kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Santo Antonius, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Tracy yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Ya, kita berharap seluruh proses belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya akan mendata untuk kehadirannya. Yang saya sebut namanya, tolong menjawab hadir ya, yang hadir. Nanti bagian terakhir juga akan dicek lagi sebelum pulang. Jadi mau lihat apakah hadir dari awal sampai akhir atau di tengah-tengah hilang. Farel. Hadir, Bu. Angga. Hadir, Bu. Christian Ronaldo. Febrian Ray. Hadir, Bu. Florin. Hadir, Bu. Gumintang. Hadir. Kesia. Hadir, Bu. Joan. Belum ada ya Joan ya. Jonathan. Hadir, Bu. Justin. Ini Justin sudah izin. Ada Hadir, Bu. ya, tidak aktif kameranya. Kevin Gabriel. Bu. Letare. Letare. Hadir, Bu. Tanda. Hadir, Bu. Mario. Hadir, Bu.
Misela, Hadir, Bu. Richie, Hadir, Bu. Ronaldi, Hadir, Bu. Sharon, Hadir, Bu. Sydney, Hadir, Bu. Resi, Hadir, Bu. Wayan, tidak ada ya. Yehuda, Hadir. ya jadi yang belum hadir tuh Christian, Joan, dengan Wayan ya. Oke. Apakah ada informasi tentang ketidakhadiran mereka? Tidak ada. Oh, ini Christian. Christian, terlambat. Oke, kita akan lihat. Hari ini kita akan memasuki masih bab yang pertama, tetapi kita akan memasuki bab pertama bagian B. Ya, bagian pertama kita sudah melihat bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Ya, walaupun kita sudah melihat ada aneka pandangan masyarakat tentang sumber keselamatan, hendaknya kita yang mengaku orang beragama, orang beriman, adalah menjadikan Allah itu sebagai sumber keselamatan yang sejati. Nah, yang bagian B kita akan melihat bahwa beragama itu menjadi bentuk tanggapan kita atas karya keselamatan Allah. Jadi kita akan fokus pada beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Dan ini adalah KD-nya masih sama karena masih KD yang pertama. Ya, KD pertama itu ada beberapa pembahasan. Kemudian ini indikatornya. Ya, Bu Guru minta bantuannya Sydney untuk membacakan. Ya, ini Bu Guru akan di tampilan Bu Guru kan hanya terlihat 4 orang nih ya. Kalau Bu Guru hunting, lalu yang kameranya nonaktif tanpa informasi, langsung Bu Guru pindahkan ke WR ya. Yang sudah izin kepada Bu Guru itu 2, Richie dengan Justin. Ya, silakan Sydney. Dibacakan angka-angkanya, nggak usah langsung kalimatnya saja. Sydney. Guru minta tolong dibaca indikatornya, tetapi angka-angkanya tidak perlu dibaca, langsung kalimatnya. Menunjukkan rasa syukur dengan menjalankan ajaran agamanya, menunjukkan sikap disiplin dalam hidup beragama, menjelaskan makna hidup beragama, menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar, menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar, menjelaskan ajaran gereja tentang agama, dan beragama menurut Lukas bab 18 ayat 9-14. Menyimpulkan hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17-48 dan membuat doa permohonan demi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi ini tujuannya, tujuan pembelajaran kita yang diuraikan dalam indikator dan menunjukkan untuk setiap aspek sikap spiritual, sikap sosial, aspek pengetahuan, dan juga keterampilan. Supaya kita menjadi pribadi yang utuh, berkembang secara seimbang. Nah, berikutnya kita akan melaju. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama melihat Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Nah, pada hari ini kita akan melihat nih, memahami macam-macam agama dan apa alasan manusia itu menganut agama. Ya. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam agama, khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian kita ingin ya sekedar mereview tempat ibadat setiap agama, lalu apa kitab suci setiap agama tersebut, dan bagaimana cara mereka beribadah.
Ya, coba Tracy sebutkan agama yang secara resmi, ya secara resmi itu diakui oleh negara. Ada berapa agama? 6, Bu. 6. Dapat menyebutkan 6 agama itu? Mungkin. Hah? Ya, bisa, Bu. Coba sebutkan 6 agama itu. Kristen Protestan, Katolik, Islam, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Ya, jadi ada 6. Oke, berarti PPKN-nya lancar ya. Ya, jadi di Indonesia ya ada banyak aliran kepercayaan ya, tetapi bahwa yang diakui secara resmi oleh negara itu ada 6 agama, agama Islam, kemudian Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, good untuk Tracy. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan agama ini tempat ibadatnya disebut ini? Nah, siapa? Ini Tracy sudah punya poin nih. Nanti akan Bu Guru tunjukkan yang sudah punya itu. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Ronaldi, Bu. Ronaldi. Yo. Ya, silakan Ronaldi. Agama Hindu itunya di villa, Bu. Tempat Apa? ibadahnya. Tempat ibadatnya apa orang Hindu? Di villa, Bu. Villa. Yo. Pura, bro. Pura. Salah menyebut ya, bukan villa, pura atau pura. Oh iya, Ya. Bu. Terus apa lagi? Terus? Wihara, Bu. Ya, coba Ronaldi, kalau Islam apa tempat ibadahnya? Masjid, Bu. Masjid. Kalau Katolik? Gereja, Bu. Gereja. Kalau Kristen Protestan? Agak lupa, Bu, nggak tahu. Gereja juga. Gereja juga. Ronaldo. Fokus. Fokus. Ya, siapa yang bisa menyebutkan lengkap? Saya, Bu. Siapa? Feral aja. Feral, silakan Feral. Kalau itu sebut namanya, jangan saya. Kalau saya Bu Guru bingung langsung aja misalkan Gumintang, Feral. Jadi Bu Guru langsung dengar suaranya. Kalau saya ini sayanya siapa ya? Ya, silakan Feral. Kalau Muslim itu di musola, kalau Katolik itu di gereja, Kristen Protestan di gereja, Buddha di wihara, Hindu di pura, sama satu lagi Konghucu di kelenteng. Ya, tadi kalau yang Muslim itu hanya di musola atau ada tempat lain? Musola, masjid. Musola sama masjid. Ya, jadi masjid ya, karena kalau musola sama masjid itu beda ya. Musola itu biasa lebih kecil ya. Baik, betul. Jadi untuk Feral betul. Oke, jadi Tracy tadi sudah menyebutkan 6. Kemudian kalau Ronaldinho tadi belum lengkap, tapi keberaniannya patut dihargai. Ya, sekarang kitab sucinya. Ayo, siapa? Saya Gumintang, saya. Gumintang, silakan Gumintang. Islam itu Al-Quran. Kristen Katolik, Protestan Alkitab. Hindu Weda, Buddha Tripitaka, Konghucu tuh si Sujing ya? Ya, karena ada beberapa memang. Oke. Udah itu aja. Oke, makasih, betul. Nah, sekarang cara beribadatnya nih. Kalau ini kita lihat gambar saja. Nanti bisa tunjukkan itu masukan ya. Ya, ini tadi ada tempat ibadatnya ya. Ada gereja di sini. Ini ya, wihara nih, wihara untuk umat apa? Wihara? Buddha. Ya. Ini pura umat Hindu. Gereja, ini ada gereja Katedral Jakarta. Katolik. Gereja Immanuel. Protestan. Ya, Masjid Raya. Islam. Nah, ini adalah Sambokong, ini kelenteng. Konghucu. Ya, jadi
setidak-tidaknya kita mengenali tempat ibadatnya ya, namanya ya, bentuknya sih berbeda-beda ya, dipengaruhi oleh arsitektur setempat dan juga siapa yang merancang ya. Kemudian ini adalah kitab sucinya ya, kitab sucinya. Ini adalah Al-Qur'an, ini tadi yang Konghucu itu memang ada beberapa, ini yang Katolik, ini yang Katolik, ini Protestan, karena walaupun sama-sama Alkitab, ada sedikit perbedaannya ya. Di Alkitab yang digunakan oleh orang-orang Katolik, ada yang disebut dengan Deuterokanonika, ya. Kemudian ini Tipitaka, ya, Hindu, kemudian ini Buddha Weda. Ya, kemudian ini sekarang yang tadi Bu Guru tanyakan, cara beribadat. Nah, sekarang kita lihat ini. Yang Bu Guru tunjukkan ini coba agama apa ya? Yang ini atau kelihatan nggak? Buddha. Buddha, oke. Yang ini? Hindu. Yang ini? Islam. Yang ini? Konghucu. Itu Konghucu. Ya, Buddha ini kan ada patung Budanya ya, penunjuknya ya, karena memang ada kemiripan-kemiripannya ya. Ini Protestan. Ya, ini Katolik. Ya, ketahuan ini di gereja ya, gereja Katolik itu pada umumnya ada tempat untuk berlutut ya. Jadi misalkan nanti ulangan kalau Bu Guru tampilkan gambar, misalkan ini cara beribadat orang yang beragama apa, bisa ya kurang lebih gambarnya. Perhatikan saja ciri-cirinya ya kan. Oke, Jonathan sudah bisa bedakan ya? Ronaldi bisa bedakan? Bisa, Bu. Ya. Nah, inilah cara-cara orang menanggapi ya, orang menanggapi karya keselamatan Allah, menanggapi ya, Allah sebagai sumber keselamatan, yaitu dengan memilih agama tertentu. Nah, sekarang nanti kita lihat apa sih alasannya orang itu memilih agama. Ya, coba kan ini Farel punya agama, kemudian semuanya punya agama kan? Coba kalau Gumintang, alasanmu kamu beragama itu apa ya? Ya, karena sudah dari lahir udah beragama. Karena sudah dari Ikut orang tua. Ikut orang tua. Oke, karena sudah dari lahir beragama ikut orang tua. Kalau Jonathan? Iya, sama Bu. Udah dari lahir. Oh, sudah dari lahir ya. Sudah dari lahir udah punya agama ya. Farel? Nggak tahu sih, Bu. Saya dari kecil juga. Oh, dari kecil juga. Ya, Bu. Dari kecil juga. Florin? Apa alasannya Florin beragama? Biar ada pegangan hidup. Biar ada pegangan hidup. Letare? Dari lahir juga udah punya. Oh, dari lahir sudah beragama. Wih, keren ya, dari lahir sudah beragama langsung. Kevin Gabriel? Dari lahir, Bu. Oh, dari lahir. Wah, di rahim ibu ada agama ya. Canda? Apa alasannya Canda beragama? Canda tidak menjawab. Kalau Misela, apa alasannya Misela? Sebagai pegangan hidup juga, Bu. Sebagai pegangan hidup juga. Kalau Ronaldi? Sebagai pegangan hidup utama itu dari lahir, Bu. Pegangan hidup juga dari lahir sudah beragama. Ya udah. Ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Mario? Sama, Bu. Ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Ikut orang tua. Nanti kalau orang tuanya ganti agama juga ikut ganti agama ya? Iya, Bu, kayaknya. Kalau orang tua saya pindah agama, saya nggak usah punya agama, Bu. Oh, gitu. Kenapa?
Ateis. Saya malas ngajarin inian baru. Oh, Misalkan saya dari kecil kan udah Protestan, Bu. Terus tiba-tiba heeh, saya ganti agama baru. heeh. Saya kan kurang tertarik sama kegiatan keagamaan. Wow, tidak tertarik kepada kegiatan keagamaan. Iya, Bu. Tapi bukan Protestan, Bu. Kalau Protestan saya masih niat. Kalau ke yang lain mungkin karena saya udah pernah pelajarin jadi ya kurang aja, Bu. Ingat ya tujuannya. Kita nanti akan kita lihat bahwa agama itu adalah sebagai jalan ya. Agama itu bukan tujuan. Sebagai sarana. Beragama itu karena percaya. Oh, beragama itu karena percaya, itu Ray ya. Percaya pada siapa, Ray? Kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi alasanmu beragama karena kamu percaya kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berikan pendapatnya? Alasannya beragama? Bu, saya izin matiin kamera ya, Bu. Mau ke toilet, Bu. Siapa? Ronaldo. Oke. Ya, kita lihat bahwa ada macam-macam alasan beragama nih dari kamu aja. Kebanyakan ya karena ikut orang tua ini, orang tua dari lahir. Ya, berarti orang tuamu mewariskan iman kepadamu ya. Mengapa orang tua mewariskan iman kepadamu? Karena orang tua meyakini bahwa agama atau iman itu bisa mengarahkan hidup manusia ya, bisa menuntun ke jalan yang seharusnya. Dan apa yang dihayati orang tua, nah itu diwariskan kepada anak-anaknya. Ya, kamu nanti kalau punya anak-anak juga mewariskan kepada anaknya. Tetapi bahwa diharapkan berikutnya adalah bahwa orang sampai pada kesadaran bahwa saya memilih agama ini bukan lagi ikut orang tua, tetapi adalah kesadaran. Tadi bisa juga itu ditambahkan dengan apa yang diungkapkan oleh Ray, karena saya percaya. Ya, juga orang ada memilih agama tertentu, tadi ada yang mengatakan supaya mempunyai pegangan hidup, ya, mempunyai arah hidup, menemukan jalan hidup, menemukan arah hidup, ya. Juga menjadi bahwa agama itu, mengapa orang memilih agama? Karena dalam agama orang bisa menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang mendasar. Misalnya dari mana manusia itu datang, kemana itu manusia nanti kembali, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka itu adalah beberapa alasan orang untuk ya, memilih agama tertentu. Ada yang untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam hidupnya, supaya memiliki pegangan hidup, pedoman hidup, sehingga arahnya itu menjadi jelas. Ya. Kemudian juga supaya ya, dalam hidupnya itu punya tatanan, ya, punya nilai-nilai, ya, supaya tidak menjadi salah jalan, ya, menghayati nilai-nilai yang membawa kepada keselamatan, dan itu lahir dari kesadaran. Ya, diharapkan nanti menjadi keputusan pribadi bahwa saya beriman ini, saya beragama ini menjadi keputusan pribadi, tidak lagi menjadi keputusan orang tua. Ya, nah kita akan melihat berikutnya langkah kedua itu menggali pandangan kitab suci tentang bagaimana orang itu menghayati hidup beragama. Ya, kita akan melihat dari dua ini kitab yang panjang ini ya. Yesus dan Hukum Taurat berdasarkan Matius bab 5 ayat 17 sampai 48, dan yang kedua itu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ini adalah bagaimana prakteknya ketika berdoa. Ya, kita ketika berdoa kita mencontoh siapa? Mencontoh orang Farisikah atau mencontoh pemungut cukai? Ya. Nah, kita lihat yang pertama ini dari Matius bab 5. Ya, Matius, kalau kita melihat kitab suci, khususnya Injil Matius, ya, dalam bab 5 sampai bab 7 itu adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus memberikan pengajarannya.
Nah, sekarang kita akan baca, ini cukup panjang, ada berapa slide ya? Ada 3 slide. Maka slide yang pertama, siapa mau bantu baca? Ya, slide pertama Bu Guru minta bantuannya Letare. Ya. Slide yang kedua nanti dibaca oleh Kesia. Slide kedua, kemudian slide yang ketiga nanti oleh Gumintang. Siap, Letare? Silakan Letare. Yesus dan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 dan 40 sampai 48. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menandaikan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menandaikannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang menandaikan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar dan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Bentar, Bu, bentar. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkailah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau,
peganglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kamu telah mendengar pula difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sesekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan kelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Berilah juga kepada pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang tidak jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Amin. Ya, ini ayat 48 tuh menjadi penutup yang indah untuk bagian bab ini ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan itu adalah panggilan setiap murid Kristus, dipanggil untuk menjadi sempurna. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa Injil yang barusan kita baca itu Yesus mengajak kita untuk membandingkan, ya, membandingkan antara apa ya? Ya, membandingkan antara hukum lama dengan hukum Sydney keluar masuk. Ya, antara hukum lama dengan hukum ya, antara hukum lama dengan hukum baru. Nah, yang disebut hukum lama itu hukum apa? Tadi judulnya apa ya? Judul tadi ya? Ya. Yesus dan hukum Taurat. Jadi yang dimaksud dengan hukum lama itu hukum apa? Taurat. Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, lalu dengan hukum baru. Hukum baru itu hukum apa? Hukum baru. Nah, hukum baru. Tadi katakan Yesus dan hukum Taurat.
Berarti hukum baru itu hukum apa? Yesus. Hukum Yesus. Nah, hukum Yesus itu biasa kita kenal dengan apa sebutannya hukum Yesus itu? Hukum? Hukum apa? Hukum perjanjian baru. Hukum apa? Hukum kasih. Kasih. Ya, jadi bahwa tadi tampilkan adalah ya diperbesar sajalah biar kelihatan. Oke. Jadi, tadi yang kita baca itu ditampilkan adalah hukum lama dengan hukum baru. Ya, hukum lama itu ditandai dengan kata kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang. Itu berarti mau melihat hukum lama. Ya, tadi hukum lama hukumnya apa saja disebut tadi? Ingat nggak? Yang disebut apa saja? Coba kita lihat di sini hukum lama apa saja yang disebut di sini? Ya, jadi bahwa mau ditegaskan lagi bahwa Yesus datang tidak untuk meniadakan ya, tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi ya, untuk menyempurnakan. Itu di ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi apa yang sudah berlaku itu tetap ada, tetapi digenapi, ya, diperbaharui. Nah, lalu di mana perbandingannya? Kita lihat salah satunya, coba di ayat yang ke nih ayat 21 ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh ya. Jadi di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Perjanjian Lama itu ada larangan untuk membunuh ya, jangan membunuh ya. Siapa yang membunuh harus dihukum ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu hukum Perjanjian Lama. Tetapi lalu perjanjian baru atau hukum kasih yang dibawa Yesus dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya bahwa tidak hanya membunuh, bahwa kita bermusuhan, bahwa kita mengucapkan kata-kata yang pedas, ya, kata-kata yang mematikan semangat, itu sudah mendatangkan hukuman. Ya, jadi tidak hanya sampai pada level membunuh baru itu akan dihukum, tidak. Ya. Nih, jadi disempurnakan. Jadi bahwa kita diajak untuk menjaga perkataan kita, untuk menjaga tindakan kita. Jangan sampai kita membunuh orang dengan kata-kata kita. Ya, dengan mengucapkan kata-kata kebodohan, dengan mengucapkan kata-kata umpatan, kata-kata ancaman, itu juga sudah mendatangkan hukum. Karena itu juga bisa menjadi membunuh orang, ya, membunuh orang dalam arti membunuh karakternya, membunuh masa depannya, membunuh harapannya, ya. Itu salah satu contoh. Jadi cara membacanya untuk membedakan mana hukum lama dan hukum baru itu, ya. Kalau ada kata kamu telah mendengar yang difirmankan. Coba kita lihat sekarang di bagian slide kedua. Coba siapa bisa menemukan hukum lamanya mana, lalu hukum barunya mana? Ya, silakan. Siapa yang menemukan mana hukum lamanya dan mana hukum barunya? Coba siapa yang menemukan mana hukum lamanya, mana hukum barunya? Jonathan menemukan?
Maksudnya kayak mana, Bu? Maksudnya kamu cari, tadi kan Bu Guru mencontohkan di bagian ini. Nah, hukum lamanya ini di ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini adalah hukum perjanjian lama. Nah, lalu hukum barunya Yesus berkata, tetapi aku di sini adalah Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, ya, itu lalu di slide berikutnya. Ini hukum baru. Kemudian di sini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, jadi di situ sudah diberikan apa yang harus dilakukan dan solusinya itu bagaimana. Ngeblank. Oh, not responding. Ya, jadi untuk berikutnya itu bisa dilihat hukum lamanya. Ya, itu tadi contohnya di ayat 21. Nah, sekarang di slide yang kedua, hukum lamanya coba kamu kelihatan nggak? Karena agak sedikit slack barusan. Ayat 27 tuh, Bu. Kamu telah mendengar firman. Ya, masih. Jangan berzina. Ya. Kamu telah mendengar. Bentar. Aduh. Oke, kamu telah ayat 27 betul. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Lalu hukum barunya? Hukum barunya ayat berapa? Ayat 28 ya? Ya, ayat 28. Nah, jadi ini lamanya ya, jangan berzina. Ya. Lalu hukum barunya di ayat 28. Kita kasih warna hijau. Lalu solusinya gimana? Ayat 29. Ya, ayat 29 sampai nih. Ya. Ya. Ini musuhnya ini ungu juga nih, musuhnya di atas tadi ungu. Ya. Jadi yang kuning itu lama, yang hijau itu baru, lalu solusinya apa yang harus dilakukan ya supaya jangan sampai jatuh di dalam pelanggaran terhadap hukum baru itu. Nah, berikutnya ayat yang 31, 32. 31 itu yang lama, 32 yang baru. Ya. Terus udah sampai situ dulu deh. Ya, jadi mudah kan sebenarnya. Yang penting ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya telah difirmankan atau kamu telah mendengar gitu. Sementara kalau hukum baru dia kata aku berkata. Ya. Kata aku ini menunjukkan siapa? Tuhan. Yesus. Ya, Yesus ya. Kita sih. Nah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Maka di sini
Ini seatnya keluar masuk terus ya. Maka sebenarnya di sini nih solusinya. Dan makanya jangan sampai menikah dengan orang yang berzinah supaya tidak jatuh di dalam perzinahan. Oke, yang berikutnya bisa dilanjutkan nggak nanti melihatnya begitu? Bisakah? Bisa, bisa. Ya, bisa ya. Jadi kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah, ini berhubungan dengan, kalau dalam 10 perintah Allah ini berhubungan dengan perintah keberapa nih? Kamu telah mendengar pula yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini ada kaitannya dengan perintah Allah yang ke? Perintah Allah yang ke? One. Bersumpah palsu. Bersumpah palsu itu berarti ada kaitannya dengan apa? Berhubungan dengan kebohongan, ya kan? Dengan dusta. Berarti ini ada kaitannya dengan perintah Allah yang ke-8. Ya, jangan bersaksi dusta ya, tentang sesamamu. Juga termasuk jangan bersumpah palsu. Ya, sumpah palsu itu berarti sumpah bohong, ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, ya, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah, terus ini masih warnanya hijau, ya, warna hijau. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Ya. Tetapi, ya ini berarti warna apa nih? Tetapi jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Nah, ini berarti yang warna, kita beri warna ungunya ya. Jadi ya untuk mengatakan apa yang memang seharusnya dikatakan. Oke, berikutnya bisa dilanjutkan sendiri ya nanti ya. Nanti Bu Guru misalkan suatu saat tes, Bu Guru akan coba tunjukkan mana hukum lama, mana hukum baru, kemudian konsekuensinya atau solusinya bagaimana. Oke ya. Dengar, lihat aja kata kuncinya. Kamu telah mendengar atau kamu telah. Ini tugas Bu. Apa? Yang Ibu Suri ini tugas Bu. Ya, tugas tapi tidak dikumpulkan, dipahami. Ya, jadi tadi kan sudah kita melihat dua tuh caranya, melihat mana hukum lama, mana hukum baru. Ya, yang hukum lamanya tadi yang warna kuning, ya kan? Hukum barunya yang warna hijau, kemudian konsekuensinya atau solusinya itu yang warna ungu. Ya. Cara membedakannya adalah kamu telah mendengar firman. Kalau ada kata telah mendengar firman itu berarti lama. Kalau aku berkata kepadamu, itu akunya huruf besar, berarti Yesus, berarti adalah hukum baru. Sementara yang ini adalah apa yang harus dilakukan, ya, solusinya atau konsekuensinya. Ya, berharap ini nanti bisa diteruskan. Dan, nah, menjadi kata kuncinya adalah di sini. Ya, mengapa Yesus mengajak untuk sampai kepada hukum baru? Ya, karena kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Dan tolok ukur kesempurnaan itu adalah Allah. Ya. Mengapa Allah dikatakan pun menjadi tolok ukur kesempurnaan? Kita bisa lihat. Ya, Allah menerbitkan matahari untuk orang baik, orang jahat, menurunkan hujan untuk orang benar, untuk orang yang salah. Lalu kita diajak untuk memiliki praktek hidup lebih dari orang lain. Ya, karena kalau kita memberi salam hanya kepada orang yang baik kepada kita, atau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang tidak beragama pun bisa. Ya, tadi itu yang kata ateis pun bisa dia mengasihi. Tetapi bahwa dia hanya tindakan baik karena dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tapi orang yang beriman harus lebih, ya, harus lebih
ya. Bukan hanya bisa berbuat baik kepada yang berbuat baik. Maka dikatakan di sini nih salah satu contohnya. Ya, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan, ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Artinya berbuat lebih. Atau Yesus mengatakan, ya kalau hukum lama, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ya, sementara hukum baru kan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu dan kasihilah Bu orang. Marshall, Bu Marshall. Ya. Saya izin off-cam, saya pengen BAB, Bu. Proses sakit. Siapa itu? Farol, Bu. Farol. Oke. Ya. Jadi bahwa di sini menjadi, ya kita dipanggil melakukan hukum baru supaya kita menjadi sempurna dan tolok ukur kesempurnaannya itu Allah. Jadi nanti dibuat perbandingan hukum lama, hukum baru, lalu apa harus dilakukan. Nah itu membantu mengarahkan. Maka tadi agama dikatakan sebagai jalan, ya, sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai penuntun, sebagai tempat untuk mencari jawaban. Ya, karena apa? Manusia sebenarnya dipanggil untuk menjadi sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ya, ini untuk yang pertama. Sekarang yang teks kedua. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Coba Bu Guru minta bantuannya Kevin Gabriel untuk membacakan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku ini. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang rendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini dalam kisah ini dibandingkan juga, ada perbandingan, ya. Siapa dibandingkan dengan siapa? Ya, siapa dibandingkan dengan siapa? Orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Ya. Ya, pemungut cukai dalam pandangan masyarakat Yahudi itu dianggap sebagai apa? Oleh orang Yahudi dipandang sebagai orang yang berdosa. Ya, karena dianggap sebagai kaki tangannya bangsa penjajah, ya kan? Kita ketahui bersama pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Nah, para pemungut cukai ini menarik pajak, ya. Nah, kadangkala mereka menarik lebih dari yang seharusnya. Kita ingat kisahnya Sakius, ya kan?
Maka orang-orang yang punya profesi sebagai pemungut cukai ini dimusuhi oleh orang Yahudi dan mereka itu dianggap orang berdosa. Nah, dalam kisah tadi mereka sedang berdoa, ya, sama-sama berdoa, ya. Tapi isi doanya sama nggak? Isi doanya sama nggak antara dua orang itu? Beda. Beda. Bedanya di mana? Isi doanya bedanya di mana? Coba kita lihat lagi ya. Bedanya di mana? Coba mana doanya orang Farisi yang mana? Ayat keberapa? Siapa Ayat yang 11. ayat 11 ya, ayat 11 sampai ayat 11 sampai ya sampai 12 ya. Ini adalah doa si orang Farisi. Sementara pemungut cukainya 13. ya, ayat 13. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan." Ini siapa nih orang ini yang pulang dibenarkan? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Sementara orang lain itu tidak, siapa ini maksud? Orang Farisi. Mengapa dia tidak dibenarkan? Karena dia meninggikan dirinya sendiri tentang apa yang dia lakukan. Ya, sementara si pemungut cukai Dia minta merendahkan diri. menggunakan dosanya. ya, dia merendahkan diri, dia mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Orang Farisi sudah menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sudah baik semuanya, ya kan? Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Ini jadi bahwa kita lihat dari dua hal itu dalam hal berdoa. Yang satu itu menyombongkan diri sebagai orang yang sudah super baik, sudah sempurna. Sementara yang satu menyadari keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Jadi kita bisa lihat di dalam berdoa dibutuhkan sikap apa? Kerendahan diri. Kerendahan hati ya, dibutuhkan sikap rendah hati. Ya. Tidak perlu menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Oke, nanti disimak lagi. Nah, kita jadi lihat. Nah, dalam praktek hidup beragama, kita harus mengikuti yang mana? Nah, dari dua kutipan tadi, dari Injil Matius, berarti dalam hidup beragama, kita harus mengikuti hukum baru, ya apa yang disampaikan oleh Yesus tadi. Kemudian berdasarkan Injil Lukas, dalam hidup beragama, bahwa ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita harus membangun sikap rendah hati, ya, mengakui kelemahan diri, mengakui kekurangan diri. Ya, baik, karena waktunya sudah habis, nanti akan Bu Guru lengkapi di sini, ya nanti siang akan Bu Guru share. Lalu nanti silakan kalian baca kembali di rumah punya kitab sucinya, yang tidak punya kitab suci ya buka di internet, baca kembali tadi Matius bab 5 17 sampai 48 dengan Injil Lukasnya. Kemudian ini ada pertanyaan bisa membantu untuk semakin memahami ya. Silakan untuk membaca ini kitab sucinya dengan bantuan pertanyaan ini supaya lebih paham. Lalu ini kesimpulannya nanti juga dibaca. Bu Guru harap sih bahan-bahan ini kamu buka ya, sehingga nanti ketika ulangan itu tidak kesulitan. Nah, ini nanti yang dikerjakan nanti Bu Guru akan kirim di Google Classroom-nya nanti siang. Ya. Kemudian kalau ini dijawab pribadi saja, ya, kamu memberi nilai sendiri terhadap dirimu, nilainya 1, 2, 3, atau 4, ini ada keterangannya. Ya, kita akan akhiri dengan doa, kemudian
Yang mimpin doa itu berurut ya. Tadi nomor 20 sang 21 kah? Iya, Bu. Tetapi kayaknya Wayan tidak ada ya. Wayan ada nggak? Tidak ada, berarti Yuda. Yuda masih ada? Yuda. Masih. Ya, silakan pimpin doa. Tuhan dan Muhammad SAW, kita bersaudara dalam doa. Dan lupa dan itu. Sekarang kita sudah selesai pelajaran agama. Lihatlah kita agar bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa melalui pembelajaran hari ini, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menjalankan praktik hidup beragama yang benar. Bantulah kami agar hidup kami senantiasa bersandar pada kehendak-Mu, dan kami dapat mengasihi sesama seperti Engkau sendiri telah mengasihi kami. Doa ini kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ayo Bu Guru foto untuk terakhir, untuk dibandingkan siapa yang setia sampai akhir. Ya, satu. Ya, tadi ada beberapa ya yang Bu Guru kirim ke WR. Nah. 1, 2, 3. Ntar Bu Guru kirim di grupmu. Dan B. Oke ya, nanti siang kamu cek di Google Classroom-nya. Kemudian juga kayaknya kemarin-kemarin itu tugasmu itu belum terselesaikan. Ibu Guru harap kamu tidak menyusahkan dirimu sendiri ya. Oke, selamat beristirahat untuk mempersiapkan diri pelajaran yang ketiga. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Ya.